adalah keimanan. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tadi walaupun tidak ada KPK, tetap dia tidak mengambil hak orang lain. Kalau di dunia kan KPK. Kalau kita bukan kata-matanya bukan hanya KPK. Siapa kita? Rokib, Atid. Nanti ada bagian premannya, Israel ditangkap kita. Dicabut nyawa kita. Hidup di dunia, kontrak di dunia cuma sebentar. Ingatlah, hidup di dunia cuma sebentar. Wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Kita bisa belajar. Bulan Ramadan dikategorikan syahrul tarbiyah, syahrul mau'izah, bulannya pembelajaran, bulannya tarbiyah. Coba kita renungkan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saat kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, kemudian pas maghrib kita makan, kita minum dengan seteguk air. Kira-kira gimana rasanya Bu? Nikmat nggak? Ini dicontohkan. Misalkan lagi buka puasa, ini ada air, dicontohkan Bu. Jangan cuma ngomong saja ya. Misalkan lagi buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma barik. Nah, kita langsung doakan bismillah. Ngetes. Umpamanya kita nggak usah makan, minum saja Bu. Nikmatnya rasanya. Bayangkan ada pelajaran, bukan hanya menjaga emosi, kita semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita nggak makan, nggak minum, cuma ada batasnya. Dari subuh sampai maghrib, bayangkan saudara-saudara kita, mereka yang tidak makan bisa 2 hari, 3 hari. Sehingga kita semakin bersyukur, nikmat rasanya. Makan nikmat rasanya. Makanya Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh rawul jamaah, banyak perawi yang menyatakan orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Saat berbuka puasa, yang pertama kebahagiaan orang yang berpuasa, gembiranya adalah saat dia berbuka puasa. Bahkan kalau kita ingin lihat umat Islam disiplin saat buka puasa, itu disiplin banget. Nggak boleh lewat 1 detik pun. Dicari channel yang paling cepat, mana adanya ya. Lista ini para dami, orang yang berpuasa itu dia bahagia, gembira. Lagi dia berbuka tadi, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat, sehingga dia akan berikan kasih sayang. Oh, ada hak orang lain kita tunaikan dengan zakat, zakat profesi, zakat peternakan, pertanian dan sebagainya. Dengan harta-harta kita insya Allah akan berkah. Sedekah tidak harus nunggu kaya, tapi dengan kita sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan kalau tadi adalah bersedekah, yang kedua apa? Menjaga emosi. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Bagaimana memaafkan manusia? Sebelum manusia ada orang yang berbuat salah sama kita, dia minta kita maafkan. Apalagi menjelang Idul Fitri, salam-salaman, silaturahim, saling memaafkan. Kita keikhlasan belum diminta udah kita maafkan. Kenapa? Allah Maha Pemberi maaf. Wal 'afina 'anil nas, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah senang kepada orang yang melakukan amal kebajikan. Amal kebajikan apa? Orang yang bertakwa tadi, dia bukan hanya bersedekah, dia menjaga emosinya, dia juga memaafkan. Kalau amalan orang yang bertakwa berikutnya bisa dicek juga dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, itu ada amalannya hampir sama. Ada kategori orang yang bertakwa, amalannya apa? Di antaranya adalah dia beriman kepada yang gaib, dia mengerjakan sholat, dia menunaikan zakat, dia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab selain Al-Quran,
yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dia percaya kepada hari akhirat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus apa, Bu? Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ternyata kalau kita udah memperoleh derajat takwa, kita pasti dikategorikan muflihun, orang yang sukses. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan yang perlu kita persiapkan, yang pertama tadi bil ilmi wal amal. Bil ilmi wa ta'allum, dengan ilmu dan belajar. Yang kedua, bagaimana kita menyambut Ramadan? Menyambut Ramadan bukan hanya kita belajar, birruhiyah. Birruhi artinya apa? Birruhi ini kita menyambut Ramadan tarhib birruhiyah, gitu gampangnya. Menyambut Ramadan dengan mentalitas, dengan senang, dengan kita siap mental saat kita nanti berpuasa di bulan Ramadan. Saat kan nanti kita tarawih, kita siapkan ini fisik kita. Kita berdoa, kita siapkan makan 4 sehat 5 sempurna, bukan boros. Tetapi biar supaya masaknya ibu-ibu bervariasi. Ini mah enggak, karena ibu ada suaminya senang makan jengkol, yang dimasakin jengkol setiap hari, kejengkolan. Nah, makna dari masak 4 sehat 5 sempurna ada bervariasi tadi. Birruhiyah, dengan kita mental, dengan olahraga yang baik, tidur yang teratur, agar kita kuat beribadah, baca Quran, kita semangat. Nih sekarang kita buka-buka lagi Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ada capnya itu. Apa cap Al-Quran? Ada cap yang ditulis fakul. Apa tuh fakul? Karena Al-Quran sangat tinggi, sangat mulia. Al-Quran ditaruh tempat yang paling tinggi, lemari. Ketika ditaruh di lemari, akhirnya capnya apa? Fakul, ditepak, ngebul. Karena kenapa? Nggak pernah dibaca. Ingat, ibu-ibu semuanya, baca Quran jangan hanya bulan Ramadan saja. Hampir setiap hari kalau bisa kita lazimkan baca Quran. Karena Rasulullah menyatakan, bacalah oleh kita Al-Quran, karena nanti saat kita meninggal dunia, Al-Quran itu akan memberikan pertolongan pada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa bacalah oleh kita Al-Quran, kalau kita baca Quran, kita akan nanti dapat pertolongan. Itu bagi yang baca Quran. Kalau nggak baca Quran, nggak akan bisa. Kita ingin doa kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin dikabul oleh Allah baca Quran aja? Kalamullah tidak pernah kita baca. Resepnya adalah agar doa kita mudah diterima, kita baca kalamullah. Sehingga dengan kita biasa baca kalamullah, interaksi online dengan Allah kan gampang. Kalau saya tanya ibu-ibu mau mesen aqua isi ulang atau aqua betulan, ke tukang aqua kita telepon, itu belum online, belum diangkat sama tukang aqua, kita ngomong aja. Ibu Uswatin bilang tolong kirim 10 galon ke rumah, kira-kira dikirim gak tuh? Bu, dikirim gak? Nggak dikirim, karena kenapa? Nggak diangkat. Belum diangkat, belum online, kita udah bermunajat minta tolong dikirim aqua. Nggak bisa.
Tapi kalau ketika hubungi tadi telepon diangkat, halo, bubur sumsum pada gengnya, assalamualaikum semuanya gitu. Nah, baru kita bilang apa ini benar Depot isi ulang aqua atau apalah mereknya lah ya, yang ibu seneng mau pit mau apa gitu ya. Tolong kirim 5 di Jalan Cendrawasih. Kira-kira sampai nggak itu? Sampai, karena kenapa? Online. Kita sering berdoa kepada Allah, belum online udah belum diangkat, belum terkoneksi hati kita kepada Allah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah? Kita baca Quran nggak pernah, zikir nggak pernah, istighfar nggak pernah, melafalkan Allah tidak pernah. Ya Allah, 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 nggak pernah. Bagaimana mungkin kita minta akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kalau kita sudah terkoneksi, jaringannya baik, online kita, nggak perlu diucapkan dengan lisan, dari hati kita aja Allah berikan. Akan ud'uni astajib lakum. Inilah dalam kelanjutan ayat Surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li la'allahum yarsudun, agar supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi saya ingatkan kembali bahwa yuk bersama-sama dalam rangka tarhib Ramadan. Yang pertama tarhib dengan kita belajar, tarhib bil ilmi wa ta'allum, dengan belajar, dengan menuntut ilmu dan belajar. Yang kedua birruhiyah, mental kita gembira, fariha bidukhuli Ramadan, gembira karena hati kita. Karena kategori adalah tarhib, bukan ahlan wasalan, kita gembirakan karena kedatangan bulan Ramadan yang sangat mulia. Yang ketiga, bagaimana cara menyambut Ramadan? Bukan hanya bil ilmi wa ta'allumi, bukan hanya dengan apa Bu? Apa tadi? Birruhiyah, dengan mental spiritual kita yang gembira. Kita siapkan mental kita, ibadah kita nanti menuju Ramadan. Yang kedua, jangan lupa tadi itu mental, tarhib Ramadan bil jasadiyah. Apa tuh yang dimaksud dengan jasadiyah? Yaitu dengan fisik kita ini. Kalau tadi mental, kita bergembira, kita seneng. Yang kedua mental apa? Fisik kita ini. Kita berolahraga, kita senantiasa jaga pola hidup, pola makan dan lain sebagainya. Ternyata hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada penelitian yang menarik. Ketika Rasulullah menyatakan orang yang berpuasa pasti akan sehat, sumu tasih, berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Ternyata banyak penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat tentang orang-orang yang berpuasa ini, sangat menarik sekali. Di antaranya dilakukan oleh Dr. Alan Cox. Dr. Alan Cox ini dia peneliti dari Amerika